Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Megawati dari Prodi Psikologi kelas reguler malam. Selamat malam Pak Suratno dan teman-teman yang sedang menyaksikan video kali ini. Di video ini saya akan membawakan ringkasan dari suatu artikel yang berjudul Korean Fashion Style. Fenomena Korean Wave pada saat ini mendominasi remaja pria dan wanita, di mana mereka mengandungi para idola lewat gaya yang ditampilkan, seperti hal pakaian yang dikenakan, gaya rambut, make up, sampai dengan hal pernak-pernik yang mereka kenakan. Sedikit informasi mengenai Korean Wave. Korean Wave sendiri merupakan istilah yang menggambarkan fenomena penyebaran produk budaya dari Korea Selatan ke berbagai negara di dunia dalam kurun waktu yang sangat cepat. Popularitas atau globalisasi produk budaya K-pop Korea menyebar hingga ke Jepang, Cina, Hong Kong, Thailand, Mongolia, Vietnam, Indonesia, bahkan ke beberapa negara Eropa dan Amerika Serikat. Korean Wave sendiri pertama kali ditemukan oleh seorang jurnalis asal Cina. Selain itu juga Korean Wave merupakan soft power yang merupakan gerakan yang sangat didukung oleh pemerintah, di mana pemerintah sendiri tidak segan-segan menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menggerakkan Korean Wave sendiri di berbagai dunia. Tujuan dari Korean Wave yang dijadikan soft power tadi diantaranya itu memperbaiki status ekonomi negara dan mempercepat daya saing Korea Selatan dalam sistem pasar global dan kebudayaan global. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Korea, mulai dari makanan, musik, hingga model pakaian dan gaya hidup menjadi budaya yang mengikat di Asia. Seperti yang tadi saya sebutkan, Indonesia juga tidak luput dari pengaruh Korean Wave, khususnya di Surabaya yang merupakan salah satu kota terbesar kedua di Indonesia yang turut terpengaruh oleh budaya K-pop Korea. Melihat fenomena remaja pada saat ini juga banyak di antara remaja, wanita, dan pria yang mendominasi terkena virus Korean Wave, di mana mereka mengandungi para idolanya lewat gaya yang ditampilkan para idolanya, seperti hal pakaian yang dikenakan, gaya rambut, make up, sampai hal pernak-pernik yang mereka kenakan. Budaya Korea saat ini bahkan dijadikan trendsetter dalam dunia mode pakaian, karena berpakaian Korea memiliki ciri-ciri yang khas, unik, dan lucu, sehingga remaja menyukai style yang seperti itu. Suatu fashion yang digunakan biasanya bertujuan untuk menunjukkan atau mendefinisikan peran sosial yang dimiliki seseorang. Pakaian dan fashion itu diambil sebagai tanda bagi orang tertentu yang menjalankan peran tertentu pula, sehingga diharapkan berperilaku dalam cara tertentu. Dengan demikian, cara untuk melihat relasi antara peran sosial dan fashion ketika ia membuat ketimpangan dalam peran sosial itu tampak alamiah dan pantas. Dalam fenomena Korean Wave terbukti dengan bentuk habitus dari tiap-tiap individu tersebut yang terbentuk suatu karakter mereka dalam berpakaian. Pengetahuan mereka, yaitu remaja pria dan wanita ini, mereka dapatkan dari media elektronik, yaitu televisi, maupun melalui teman media sosial. Media-media inilah yang menjadikan pelaku imitasi mereka merupakan bentuk habitus dari tiap-tiap objek penelitian. Dalam artikel ini menjelaskan remaja pria dan wanita hanya
berpenampilan layaknya pelaku imitasi dari tokoh idol K-pop dengan ciri-ciri khas yang dimiliki di ranah event Korea. Bagi individu yang lebih memperhatikan detail-detail yang dimiliki oleh sang idol dan berpenampilan total sehingga mereka mendapatkan pengakuan dari orang-orang di sekitarnya bahwa mereka mirip dengan tokoh idola yang di covernya, atau disebut dengan apresiasi. Sebaliknya, bagi yang lebih kepada tidak terlalu memperhatikan ciri-ciri khusus yang dipergunakan, namun lebih kepada berpenampilan modis dan tetap berkiblat kepada gaya fashion tokoh idola Korea, tetapi dipergunakan bisa dibilang lumayan berhasil meskipun tidak mendapatkan apresiasi yang lebih. Kebebasan dalam berpakaian sesuai dengan karakter atau genre masing-masing dituntut dalam suatu event yang nantinya dipertarungkan dalam ranah K-pop event ataupun di dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu memiliki praktik sosial yang berbeda-beda melalui modal simbolik mereka. Bagi individu-individu, pelaku imitasi memadukan modal-modal sosial, materi, serta budaya. Modal simbolik inilah yang begitu berperan dalam persaingan meraih eksistensi. Modal simbolik tiap-tiap individu tersebut akan dipertarungkan dalam suatu ranah sehingga menghasilkan sebuah praktik sosial yang cenderung berbeda-beda. Pengkategorian ini mengacu pada modal simbolik tiap-tiap individu yang didasari oleh simbol ataupun ciri khas tersendiri dari pembentukan karakter gaya berfashion mereka. Ketika dalam suatu ranah yang tepat, berbagai macam modal dipertarungkan. Individu yang memiliki modal lebih lengkap akan mencapai eksistensi serta apresiasi yang lebih dibandingkan individu yang tidak maksimal dalam pemenuhan modalnya. Ini dikaitkan dengan semakin banyak modal sosial mereka miliki melalui media sosial, akan semakin tinggi pula pengetahuan berfashionnya. Lalu dari modal simbolik membentuk karakter berpenampilan mereka. Semakin individu tersebut mempunyai ciri khas dalam berpakaian atau mengeksplor penampilan mereka dalam suatu event Korea, semakin besar pula individu itu diingat, sehingga pertarungan dalam event ataupun komunitas sesama pecinta Korea adalah pertarungan modal yang mereka miliki untuk mendapatkan apresiasi dan eksistensi di lingkungan sekitarnya. Sekian dari rangkuman yang saya bawakan pada video ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.